Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan Bapak Aditya Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jaringan meristem dan jaringan dewasa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dan lebih tepatnya mengenai materi jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jadi teman-teman semuanya, jaringan meristem atau juga disebut jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan tinggi volume. Fungsi lainnya adalah untuk pengangkutan makanan dan hormon dari seluruh bagian tumbuhan. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer. Baik teman-teman, apakah kalian tahu bahwa jaringan meristem primer adalah jaringan pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah? Meristem primer umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Meristem primer juga menyebabkan pertumbuhan primer atau pertumbuhan vertikal atau perpanjangan pada akar dan batang. Dan seperti yang tertera pada gambar, contoh dari jaringan meristem primer ada 3, yaitu meristem apikal, primordia daun, dan meristem aksilar. Yang selanjutnya adalah meristem sekunder. Meristem sekunder adalah jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Contoh dari meristem sekunder adalah kambium vaskuler dan filogen. Meristem sekunder menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga batang pada tumbuhan dikotil menjadi besar. Dan seperti yang tertera pada gambar, bahwa kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut, xilem, dan floem. Kambium vaskuler hanya dapat kita jumpai pada tanaman dikotil, sedangkan tanaman monokotil tidak dijumpai kambium vaskuler. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau juga disebut jaringan permanen merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari jaringan meristem primer dan jaringan sekunder yang mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung dapat ditemukan di seluruh permukaan tumbuhan. Jaringan pelindung berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contoh dari jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan, misalnya stomata atau mulut daun, sisik, trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Yang kedua adalah jaringan dasar. Jaringan dasar atau juga disebut jaringan parenkim terdapat di seluruh bagian pada tumbuhan. Jaringan dasar berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan air pada setiap tumbuhan. Jaringan dasar yang terdapat pada daun berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi sebagai fotosintesis. Yang ketiga adalah jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi untuk menunjang bentuk tumbuhan. Jaringan penyokong dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang terdapat pada tumbuhan yang berfungsi untuk penguat atau penyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Sedangkan jaringan sklerenkim adalah jaringan penguat tumbuhan yang sudah tua. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi 2, yaitu jaringan serat atau fiber dan jaringan skleroid. Kemudian yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Nama lain dari jaringan pengangkut adalah jaringan vaskuler. Jaringan pengangkut dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya, terdiri dari akar menuju batang. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan PR kepada kalian, yaitu membuat ringkasan materi dari pembelajaran kali ini.
Kemudian ringkasan materi ditulis pada buku catatan IPA kelas 8. Kemudian ringkasan materi difoto dan diupload pada Google Classroom yang sudah disediakan. Jadi itulah pembelajaran pada kali ini mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, lebih tepatnya yaitu jaringan meristem dan jaringan dewasa. Semoga bermanfaat. Semangat untuk selalu belajar, selalu jaga kesehatan. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.